Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Wah, kali ini terbongkar di belakang bocah yang pengen sekali menggugat Pak Jokowi. Ternyata orang tuanya masuk ke dalam pencucian uang. Apakah benar? Kita lihat videonya langsung. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook, main-main ke Facebook ya, dan klik di pencarian namanya Reynaldi SB. Oke, kita ke videonya langsung. Let's go. Presiden Jokowi digugat soal ijazah palsu di pengadilan, tapi bukti yang dihadirkan itu seolah mengada-ngada. Bukannya berterima kasih ke Pak Jokowi karena berhasil memitigasi dan berkomunikasi dengan baik bersama FIFA, sehingga sepak bola di Indonesia itu masih ada harapan dan tidak dikenakan hukuman. Ini patut diapresiasi, bukan PSSI. Kemudian untuk menepis isu ini, Rektor UGM yang langsung turun tangan melalui konferensi persnya, dia bilang, kalau Pak Joko Widodo ini adalah asli lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti dokumen yang dimiliki oleh UGM. Butuh percaya siapa lagi? Hari ini dunia lagi sibuk ngomongin soal resesi, tapi beberapa orang masih sibuk ngomongin orang lain. Kritis boleh, tapi logika harus tetap dipakai. Benci boleh, tapi jangan orangnya. Benci kebijakannya dengan mengkritisi. Jangan sampai akal tidak jalan karena dengki. Belum tahu aja kalau Pak Jokowi yang punya pengadilan. Canda. Kalau memang ijazah Pak Jokowi ini palsu, pasti sudah lama terbongkar. Ketika pemilihan gubernur wali kota itu pakai apa? Pakai daun pisang. Kemudian 2 kali pemilihan presiden. Kalau memang ijazahnya palsu, pasti sudah lama terbongkar. Demokrasi memang menghalalkan kita untuk bertengkar secara narasi, argumentasi. Tapi tidak dengan narasi sentimen, fitnah. Yakin, kalau kayak gini mulu, iklim politik kita tidak akan maju-maju. Mungkin yang lagi ramai tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru, Mas? Ada langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum, karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan, dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah, sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa, karena memang ya mungkin betul sendiri sih Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah, sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto, gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api, gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah, hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi, inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok, cetek, gitu loh.
Mau lapor-laporkan, koar-koar lagi. Pak Jokowi katanya salah, ijazahnya palsu. Dari mana Pak Jokowi malsuin ijazah? Pak Jokowi kuliah. Kampusnya ada, suratnya ada, stempelnya ada, yang nanda tanganin ada, rektornya ada, semua ada, dosen-dosennya ada. Gitu. Apa lagi? Mau dipidanain gimana? Hah? Dasarnya mau dipidanain gimana? Coba ahli perdata, ahli pidana, coba. Mau dipidanain dari segi apanya gitu loh. Keperdataannya sudah masuk. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di mana-mana begitu Bang prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Mantan Presiden Joko Widodo digugat 300 juta rupiah karena tidak memenuhi janji dalam memproduksi mobil SMK secara massal. Gugatan itu dilayangkan warga Solo yang merasa rugi karena tidak bisa membeli mobil SMK. Apalagi Pak Haryo, Pak Akif, Pak Harna. Kuasa hukum Aufa Lukman, Sigit Sudipyanto, menjelaskan kliennya melayangkan gugatan sebab merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil SMK. Sebagai calon pembeli mobil SMK, Aufa Lukman yang merupakan warga Solo menuntut ganti rugi pada Jokowi sebesar 300 juta rupiah atau senilai harga 2 mobil pick-up SMK. Aufa sedianya hendak membeli 2 mobil itu tetapi tidak terwujud karena Jokowi saat menjadi presiden tidak memenuhi janjinya untuk menjadikan SMK sebagai mobil nasional. Pada 2021 yang lalu, Aufa sampai mendatangi pabrik SMK di Boyolali, tapi mobil pickup SMK yang diharapkan tidak ada wujudnya. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pada pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di besar-besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam. Hanya mendorong loh, jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan, tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, dia diserahkan pada industri, mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Masa presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Dikritik. Gimana?
Gimana? Tanggapan. Loh itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Tapi kalau itu jadi, saya pasti datang akan saya buka, karena jelas brand dan prinsip. Dulu janjinya apa ya? Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang Untuk semua ke sini. itu? Ya, soft launchingnya Desember besok. Dan Loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan lagi. depan? Ya, padahal nanti saya undang. Oh, biarpun itunya belum Kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu. Itu support. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.